Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kasus yang terjadi di Australia tentang seorang model yang hidupnya berakhir di usia muda. Dan kasusnya sampai sekarang belum terpecahkan. Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Also, we walk from the hips. Okay, so the legs lead, body stays behind. Caroline Byrne lahir pada 8 Oktober 1970 di Australia. Ayahnya bernama Tony Byrne dan ibunya bernama Andrea Byrne. Dia dibesarkan di sebuah peternakan yang pernah dimiliki keluarga di dekat Camden. Caroline masuk ke Universitas Sydney di jurusan psikologi. Dan di usianya yang ke-17 tahun, dia dinobatkan sebagai Miss Spirit di Festival Campbelltown. Dan di saat berkuliah itu, dia juga memulai karir modelnya secara profesional. Dan bekerja sebagai seorang model, juga sebagai pelatih di kelas modeling. Hubungannya dengan pacarnya juga tampak serius dan stabil. Mereka bertemu di gym tempat pacarnya bekerja sebagai seorang instruktur. Gordon Eric Wood dan Caroline sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Dan dalam hubungan itu mereka sempat memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan. Dan Caroline pun sempat menjalani hubungan dengan pria lain. Caroline ternyata memiliki masa lalu yang kelam. Pada Paskah 1991, ibunya pergi menginap di Hotel King's Cross dan menghabisi nyawanya sendiri karena overdosis obat-obatan dan minuman keras. Dan hal ini menyebabkan trauma dan depresi di diri Caroline. Caroline mencoba untuk berkonsultasi dengan seorang dokter, yaitu Dr. Cindy Pan, dan dia pun diberi resep obat. Dr. Cindy ini juga yang merekomendasi Caroline untuk pergi ke psikiater. Pada tanggal 7 Juni 1995, Caroline tidak muncul untuk bekerja dan melewatkan janji yang dibuatnya dengan psikiaternya. Ada beberapa saksi mata yang mengatakan kalau di hari itu mereka melihat Caroline ada di The Gap di Wesons Bay ditemani oleh 2 pria, yang salah satunya cocok dengan deskripsi dari pacarnya. 2 penampakan pada pukul 1 siang dan 3 sore yang disampaikan oleh pemilik kafe lokal di situ. Dan malam harinya di pukul 8:30 malam, John Doherty, seorang turis dari Irlandia, melihat Caroline di depan jendela studionya sedang berdebat dengan seorang pria, sementara pria lainnya berdiri di dekat mereka. Tapi saat diperiksa, pacar Caroline membantah kalau dia berada di Wesons Bay hari itu. Bahkan pernyataan dari Gordon juga dikonfirmasi oleh kedua temannya. Mereka mengatakan kalau Gordon hari itu pergi makan siang bersama mereka sekitar pukul 13:15 di Potts Point. Dan sore harinya dia membantu bosnya Rifkin melakukan pekerjaan rutin. Kegiatan Gordon dari sore sampai malam hari tidak pernah dilaporkan. Dia hanya mengatakan kalau dia terbangun di sofanya setelah tertidur di depan televisi. Dan dia kaget melihat pacarnya Caroline belum ada di rumah. Gordon menjadi bingung sendiri, tetapi dia tiba-tiba teringat untuk mencari Caroline di The Gap. Awalnya dia mengendarai mobilnya dan menuju ke pantai Bondi, tempat dia dan Caroline sering menghabiskan waktu bersama. Gordon juga mencari di Camp Cove, tempat favorit mereka untuk berpiknik. Saat kembali dari Camp Cove, Gordon melihat mobil Suzuki Vitara putih Caroline yang diparkir di sebuah jalur di The Gap. Gordon lalu lari ke arah puncak The Gap dan meneriakkan nama Caroline. Sementara mencari Caroline, Gordon bertemu dengan 2 nelayan yang memverifikasi sosok Caroline di sekitar The Gap hari itu. Gordon lalu menelpon ayah Caroline, Tony Byrne, dan saudara laki-laki dari Caroline, Peter Byrne. Kemudian Gordon kembali ke Sydney untuk menjemput mereka berdua. Dan ketiganya kemudian pergi ke The Gap dan menjelajahi puncak tebing. Pada pukul 1 pagi, saudara dari Caroline menyatakan kalau dia melihat sesosok tubuh yang terjatuh di dasar tebing. Dikarenakan tidak ditemukan bukti kekerasan dan tempat TKP itu adalah salah satu tempat bundir yang terkenal di Sydney,
kasus kematian dari Caroline ditutup dan dinyatakan sebagai bundir oleh polisi Rose Bay. Tidak ada foto yang diambil dari lokasi kejadian, karena polisi percaya kalau Caroline melakukan bundir setelah ada bukti bahwa dia telah didiagnosis dengan depresi berat sekitar seminggu sebelum kejadian itu. Bahkan di tahun 1992, dia pernah mencoba melakukan bundir dengan cara minum obat tidur tetapi gagal, dan sempat juga mau melompat dari atas gedung. Menurut Sersan Mark Powderly yang melakukan penyelidikan, diketahui di hari kejadian pukul 15:32, Caroline sempat berhenti di sebuah pom bensin Caltex di Jalan Oxford. Di situ Caroline mengisi bensinnya sebanyak $7 dan membeli 2 bungkus coklat Freddo, yang kemungkinan adalah makanan terakhirnya. Dia kemudian pergi ke The Gap, memarkir mobilnya, menuju puncak, mengambil ancang-ancang untuk berlari dan melompat dari atas. Kenapa bisa tahu kalau Caroline sempat berlari sebelum lompat? Karena tubuhnya ditemukan dengan jarak 9 meter dari tebing. Tetapi pada tahun 1996, ayah dari Caroline menentang gagasan kalau anaknya sudah melakukan bundir. Akhirnya investigasi pun mulai dilakukan kembali. Hingga tahun 1997, berita tentang Caroline kembali ramai diperbincangkan. Dan di Surat Kabar Nasional Australia dilaporkan sebagai salah satu kejahatan di Sydney yang belum terpecahkan. Ayah dari Caroline mengatakan kalau anaknya dihabisi nyawanya oleh pembunuh bayaran karena dia tahu terlalu banyak tentang suatu kasus yang berhubungan dengan seorang pebisnis sekaligus bos dari kekasihnya. Ayah Caroline juga mengatakan kalau hubungan anaknya dengan kekasihnya itu tidak sepenuhnya bahagia. Menurut ayah Caroline, Gordon adalah kekasih yang posesif dan sangat terobsesi dengan anaknya, yang harus selalu tahu di mana Caroline berada dan tidak akan membiarkan Caroline hilang dari pandangannya. Setelah diselidiki ulang, ditemukan adanya ketidakkonsistenan pernyataan dari Gordon. Persidangan kedua berlangsung selama 9 minggu. Lebih dari 70 saksi dipanggil dan juri mendengarkan bukti audio dan video selama berjam-jam. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pengadilan New South Wales, pemungutan suara digunakan untuk memilih 3 juri yang akan mundur, sehingga hanya 12 juri yang akan duduk mempertimbangkan keputusan. Ternyata salah satu polisi yang ikut membantu mengangkat tubuh Caroline dari dasar tebing berbohong mengenai posisi tubuh awal sebenarnya. Itu bertujuan untuk memperkuat tuntutan terhadap pacar Caroline, Gordon Wood, dengan menyatakan kalau tubuh dari Caroline ditemukan dengan jarak 11,8 meter dari tebing, sehingga tidak memungkinkan Caroline bisa melompat sejauh itu. Akhirnya pada 21 November 2008, Gordon Wood dinyatakan bersalah karena perbuatannya. Dia divonis hukuman penjara 17 tahun dengan waktu minimal penjara 13 tahun. Tapi di tahun 2012, dia dibebaskan oleh pengadilan banding setelah menjalani 3 tahun penjara. Gordon merasa dia seperti dikambing hitamkan dari kasus ini. Tim hukumnya mempertanyakan kenapa hanya kliennya yang dicurigai. Ada satu nama yang mereka sebut yang harusnya menjadi tersangka juga, yaitu Andrew Blanchett. Dia adalah mantan pacar dan teman sedari kecil dari Caroline yang juga seorang polisi. Tetapi pengadilan banding pidana mengatakan tidak ada bukti yang mengarah kalau Andrew adalah pelakunya. Tim hukum Gordon juga menyebutkan ada dugaan kebencian dari pihak kepolisian karena ada rumor yang beredar kalau Gordon menjalin hubungan sesama jenis dengan bosnya Rene Rifkin. Di tahun 2016, Gordon menuntut negara bagian New South Wales untuk biaya hukum, kerusakan, dan kehilangan pendapatan. Gordon melakukan hal itu setelah melihat kasus dari Rosen Beckett yang dipenjara di tahun 1991. Dia dibebaskan di tahun 2001 dan di tahun 2005 saat ada bukti baru, dia dinyatakan tidak bersalah. Dalam kasus Rosen, dia mendapat ganti rugi sebesar $4 juta. Tapi tuntutan Gordon ditolak pada 10 Agustus 2018. Di usianya yang ke-55 tahun, Gordon tidak mempunyai pekerjaan meskipun dia telah dibebaskan. Dan dia menderita gangguan stres pasca trauma akibat dari penuntutan dan hukuman penjara yang salah. Kasus ini seakan-akan belum ditemukan titik terangnya sampai sekarang. Apakah Caroline benar-benar melompat dari atas tebing atau ada seseorang yang melemparkan dia dari atas? Seperti yang dikatakan oleh ayah korban,
Ini adalah kehilangan yang mengerikan dari kehidupan muda yang begitu indah. Well, bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu kisah kali ini. Akhir kata terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!